Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sampai di sini kita sudah mempelajari berbagai bentuk pertemuan dua huruf. Ya, baik yang hurufnya sama, yang hurufnya mirip, yang hurufnya makhrajnya berdekatan, bahkan yang berjauhan. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan dua huruf yang sangat istimewa dalam tajwid. Ya, kenapa dikatakan istimewa? Karena dua huruf ini sering sekali muncul di dalam Al-Quran. Jadi setiap kali keduanya dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati, maka cara membacanya ini sangat-sangat ditentukan oleh huruf setelahnya. Dua huruf ini adalah huruf mim dan nun. Ya. Maka dari sinilah muncul istilah ahkamul mim as-sakinah. Hukum-hukum terkait mim sukun. Dan juga ahkamun nun as-sakinati wat tanwin. Ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Ya. Sekilas tentang pembagian dari dua poin penting ini, para ulama membagi hukum-hukum ini menjadi beberapa bagian. Ya, untuk huruf mim yang sukun ini ada 3 hukum besar. Ya, ada yang disebut dengan ikhfa syafawi, kemudian ada yang disebut dengan idgham mimi, dan satu lagi izhar syafawi. Ini berkaitan dengan mim sukun. Kemudian terkait nun sukun atau tanwin juga ada 4. Ya, ada 4 hukum. Yang pertama disebut dengan izhar halqi, kemudian idgham. Idgham ini terbagi menjadi 2, nanti ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga ada iqlab, dan yang terakhir ada ikhfa. Ya, dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, semua hukum-hukum yang tadi disebutkan, semua itu muncul karena adanya pertemuan dua huruf juga. Ya, bedanya di pembahasan kita kali ini, huruf pertamanya adalah mim atau nun yang sukun atau tanwin. Ya, sedangkan huruf yang kedua itu adalah huruf yang datang setelahnya. Ya, jadi ini sebenarnya lanjutan alami dari pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang pertemuan dua huruf, teman-teman. Dan kita masih berbicara tentang bagaimana dua huruf saling mempengaruhi bunyi bacaan atau suara dari huruf tersebut. Ya, dan mungkin tidak akan kita bahas secara detail di video kali ini. Ya, kenapa tidak dibahas sekarang? Karena pembahasan ini pembahasan yang cukup luas. Setiap hukum yang tadi kita sebutkan punya penjelasan yang cukup panjang. Ya, ada yang berkaitan dengan makhraj kedua bibir, berkaitan dengan al-khayshum, berkaitan dengan sifat gunnah, kemudian durasi gunnah itu sendiri. Ya, dan kalau dijadikan satu video sekarang, saya rasa ini terlalu padat dan tidak efektif untuk bisa dipahami ya dengan baik. Ya, maka pembahasan lengkap tentang hukum huruf mim dan nun yang sukun ini, termasuk praktik bacaan dan juga contoh-contohnya, insya Allah akan kita hadirkan di kalender KLC 2027. Biidnillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.